Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Diki Pradana, nomor absen 9 dari kelas 10 DMD. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya tentang jurnal yang telah saya baca. Penguatan kurikulum Merdeka. Penguatan kurikulum Merdeka, belajar kampus Merdeka di program studi desain interior Universitas Komputer Indonesia. Proses analisis data. 1. Mencari di internet jurnal yang ingin dianalisis. 2. Membaca dan memahami tentang jurnal yang akan dianalisa. 3. Menyusun struktur serta merangkum poin-poin pentingnya. 4. Membuat kesimpulan tentang data yang akan dianalisa. Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan dosen di lingkungan program studi desain interior Fakultas Desain Universitas Komputer Indonesia terhadap kebijakan pemerintah dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM. Pendahuluan. Kurikulum pendidikan tertinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengisi isi bahan kejadian maupun bahan pelajaran serta cara penyimpanannya dan penelitian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi. Penggunaan kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka diharap dapat menjawab tentang perubahan sosial dan budaya di era teknologi yang berkembang pesat. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari sumber primer dan sumber sekunder. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif adalah wawancara mendalam menurut Mulyana dikenal juga dengan istilah wawancara tidak terstruktur, hasil dan pembahasan. Melalui program Merdeka Belajar yang dirancang dengan diimplementasikan dengan baik, maka hard dan soft skill mahasiswa akan terbentuk dengan kuat program tersebut. Yang menarik adalah meskipun dalam wilayah keilmuan yang sama, masing-masing program studi memiliki karakteristik cara berpikir visual yang berbeda. Respon dan presentasi kompetisi dan keterampilan mahasiswa berdasarkan kategori permasalahan. Respon mahasiswa, presentasi. Manfaat yang dapat dengan mengikuti program MBKM di program studi desain interior Unicom. 1. Mendapat wawasan yang lebih banyak. 2. Menambah relasi. Dan 3. Mendapat skill dan ilmu baru, bisa meningkatkan kreativitas saya, meningkatkan keilmuan desain di luar yang dipelajari di prodi asal. Nomor 4. Menambah relasi dan pengalaman baru. Nomor 5. Mendapatkan ilmu dan pemikiran yang lebih luas. Dari grafik ini kita dapat melihat 72% sangat bermanfaat, 24% mungkin bermanfaat, 4% tidak bermanfaat. Kendala yang dihadapi selama mengikuti program MBKM di program studi desain interior Unicom. 1. Lebih tertarik apabila kuliah luring. 2. Karena bukan dasar keilmuan, maka perlu episode yang lebih untuk memahami dan belajar mata kuliah yang dipilih. 3. Harus menyesuaikan diri dengan materi, lingkungan, dan dosen yang baru dikenal, terutama ketika masa kuliah dari. 4. Merasa harus bertanggung jawab dengan apa yang dipilih dan harus belajar lebih banyak dan lebih giat lagi karena merupakan hal baru yang juga menjadi masalah baru untuk diselesaikan. 5. Merasa canggung karena berada di lingkungan baru. 4. Kendala sinyal, mengikuti secara daring karena posisi yang berbeda pula dengan kampus. Dari data ini kita dapat melihat 23 orang tidak berkendala, 60% orang ada kendala namun dapat diatasi, 8% orang terkendala. Kesimpulan,
Penguatan kurikulum program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di lingkungan program studi desain interior Unikom penting untuk dijemahkan sebagai mata ajaran dosen. Keberhasilan harus disadari sebagai sebuah rangkaian proses panjang yang membutuhkan dukungan dari banyak pihak terkait. Justru kegagalan harus dijadikan media pembelajaran untuk menjadi lebih baik dan meraih keberhasilan. Sekian dan terima kasih.